Burung air ini makin terancam kepunahan. Burung air terus terancam karena habitat tergerus dan perburuan liar yang semakin marak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kondisi kehidupan burung air, baik migran maupun non-migran, makin mengalami kesulitan hidup di alamnya. Perubahan musim tanam padi juga berpotensi pada kebiasaan dan pergerakan baik harian maupun musiman burung pantai ataupun rawa ini. Pergeseran musim global berdampak terhadap kondisi bioekologi setempat, berpotensi mengancam wilayah jelajah dan pergerakan burung air ini. Selain perubahan tata ruang, perburuan masif juga ancaman kelestarian burung air ini. Perburuan burung air sangat masif di Pantura Indramayu, Cirebon. Dan perburuan ini banyak ditemui di Desa Bungko dan Pegagan, Cirebon, dan mungkin beberapa wilayah Indonesia lainnya. Secara geografis, Desa Bungko merupakan desa pantai. Desa Pegagan 1 km dari garis pantai. Asal desa pemburu burung air makin meluas ke desa-desa lain, seperti Desa Kapetakan, Karangkendala, Singakerta, Kerangkeng, Duku Jati, Srengseng, dan Kedokan Bunder, bahkan hingga pesisir Jawa Tengah. Makin lama, para pemburu makin paham dengan perilaku burung air. Kapan waktu datang burung, pakan kesukaan, tempat berlindung dan bersembunyi, serta tempat sarangnya, berburu burung air. Biasanya karena kebutuhan ekonomi, karena berpenghasilan cukup tinggi. Misalnya saja kerja buruh, berkisar Rp75.000, Rp125.000 per hari. Kalau berburu burung air semalam, bisa dapat Rp105.000, Rp158.000. Sangat mengkhawatirkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 menyebut, luas kawasan konservasi 27.429.099 hektar. Terdiri dari konservasi perairan 5.320.929 hektar, dan konservasi daratan 22.108.630,99 hektar. Meski demikian, kehidupan burung air lebih banyak di luar konservasi. Habitatnya kerap kali beralih fungsi untuk penggunaan yang lain. Pencegahan. Untuk itu, perlu upaya pencegahan perburuan burung air. Caranya, dengan pendekatan sosial budaya dan ekonomi yang rasional. Juga perlu meningkatkan produktivitas perairan rawa dan pantai, yang terus merosot karena pencemaran vegetasi rawa dan pantai yang hilang. Perlu juga restorasi pantai dan muara-muara sungai berlumpur yang terkena pasang surut dan berkadar garam dengan vegetasi hutan mangrove. Juga restorasi rawa gelam dengan tumbuhan asli. Mengembangkan budidaya penangkaran jenis burung mandar batu dan belibis kembang sangat penting dilakukan, sehingga perburuan di alam bisa berkurang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah membangun dan mengembangkan ekowisata di Muara Cimanuk dan rawa gelam Sungai Muning secara berkelanjutan. Perlu kesadaran bersama mengelola kawasan konservasi. Terutama masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat. Bisa dengan mengembangkan ekowisata birdwatching, riset,
survei masyarakat lokal harus dilibatkan. Perlu kita sadari, bahwa perburuan burung air ini masih sangat marak. Dan yang harus lakukan, adalah terus mendorong sosialisasi seluruh sampai tingkat bawah. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak tanggal 19 Oktober tahun 1991, melalui keputusan Presiden nomor 48/1991. Di Indonesia, ada 7 lokasi situs Ramsar, yakni Taman Nasional Berbak Jambi, Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Jakarta, Danau Sentarum bagian Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat, Taman Nasional Aopa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Wasur di Papua, dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Pemantauan burung air juga harus dan melibatkan berbagai peneliti, pengamat burung, sukarelawan dan mitra terkait. Pada 2016, pemantauan burung air pada 16 provinsi di Indonesia dan 2 provinsi Timor Leste. Saat pemantauan itu, burung air terpantau ada 88 jenis atau 45% dari jenis yang ada di Indonesia. Jenis burung kuntul kerbau atau Bubulcus ibis adalah jenis paling banyak terpantau, disusul kuntul kecil atau Egretta garzetta, dan kowak malam abu atau Niticorax niticorax. Selain wilayah perlindungan burung air Indonesia, juga penting bagi jalur terbang 121 jenis burung air bermigrasi dari bagian benua utara ke selatan. Komitmen Indonesia melindungi jalur burung terbang ini dinyatakan dengan bergabung ke dalam Kemitraan Jalur Burung Terbang Asia Australia atau EAAF. 2 lokasi burung air yang bermigrasi ke Indonesia juga sudah ditetapkan, yakni Taman Nasional Sembilang dan Taman Nasional Wasur. Selain itu, ada juga 40 lokasi penting jalur terbang lain yang perlu pengamatan dan perlindungan. Kedua wilayah ini merupakan daerah perburuan burung, baik rawa maupun pantai hingga keberadaan makin sulit. Wilayah itu juga tempat singgah bagi spesies migran. Meski pemerintah Indramayu dan Tapin mendukung pembangunan ekowisata, tekanan pembangunan di kedua wilayah itu juga relatif tinggi. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus menekan dan mengubah rawa dan pantai jadi pemukiman, perkebunan dan pertanian. Burung-burung air di Pantura Indramayu, Cirebon, dan Rawa Gelam Muning jadi objek perburuan warga sekitar. Setidaknya ada 12 jenis burung air, 5 jenis burung rawa yang diburu penduduk sekitar Rawa Gelam Sungai Muning. Mereka berburu burung air karena berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi. Upaya perlindungan dan pelestarian burung air belum jadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Jenis burung buruan itu seperti gajahan atau Numenius spp dan jenis-jenis kuntul Egretta. Jika praktik perburuan burung ini terus berlangsung seperti saat ini, akan sangat mengancam keberlanjutan spesies burung air ini. Ancaman lainnya, yang mengintai keberadaan burung air, seperti pencemaran perairan, yang meracuni rawa, dan perairan pantai karena penggunaan pestisida, insektisida dan merkuri yang berlebihan. Kondisi itu, menyebabkan sistem biologi burung air terganggu. Ancaman kenaikan suhu bumi juga berpengaruh besar terhadap keberlangsungan burung air. Kondisi ini, secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kesehatan lingkungan hingga sangat berdampak dan mengubah kehidupan burung air, terutama pola pergerakan musiman dan pergerakan harian spesies burung migran ini. Di Rawa Gelam Sungai Muning, dampak kebakaran hutan dan lahan hebat pada 2015 sangat terasa. Pohon, sarang, tempat bersembunyi, dan pohon tidur burung air terbakar habis. Perhatian peneliti bagi spesies burung air di Indonesia masih sangat kurang. Selama ini, para peneliti lebih banyak fokus spesies burung pantai. Penelitian burung rawa di pedalaman masih sangat kurang. Hal ini
membuat edukasi kepada masyarakat sekitar juga dirasa masih sangat kurang. Padahal, walaupun sensitif terhadap perubahan lingkungan, burung air bermanfaat sebagai pengendali hama. Berbagai penelitian membuktikan, populasi burung air terus menurun. Pada tahun 2009, di Saemangem, Korea Selatan, tempat selama ini jalur migrasi burung air kedidi besar atau Calidris tenuirostris, dari Siberia menuju Australia, populasi berkurang hingga 20%. Penyebabnya, ada reklamasi di sepanjang pantai Saemangem. Sebelumnya, wilayah itu hamparan lumpur luas, dan sangat produktif menyediakan pakan burung-burung yang bermigrasi. Kelestarian burung air sangat berkaitan dengan kecukupan kuantitas dan kualitas habitat. Saat ini, sangat sulit mendapatkan lingkungan ideal bagi kehidupan burung air, kecuali di kawasan suaka dan pelestarian alam. Tekanan sangat tinggi terhadap rawa dan pantai, karena pertumbuhan manusia dan pembangunan sangat pesat, merupakan penyebab utama makin tinggi ancaman kelestarian burung air ini. Di Pantura Indramayu Cirebon, saat ini secara terbatas masih mampu mendukung kehidupan burung air. Namun, kalau tak ada perlindungan dan pelestarian, kondisi akan makin mengkhawatirkan di kemudian hari. Saat ini, hanya di beberapa lokasi di Indramayu Cirebon, masih bisa terlihat burung air, seperti hutan mangrove Karangsong, hutan mangrove tambak Desa Rambatan Indramayu, dan jalur-jalur sempit mangrove yang tumbuh di tepi-tepi sungai berlumpur, yang terkena pasang surut air laut seperti di Desa Bungko, Cirebon. Di rawa-rawa Kalsel, khusus rawa gelam Sungai Muning, sedang mengalami kerusakan serius. Banyak menjadi sawah, pemukiman dan kebun sawit. Pohon gelam ditebang masyarakat, untuk cerucuk bangunan. Rumput-rumput rawa jadi bahan kerajinan rakyat. Memancing ikan rawa juga sangat intensif. Jika tak diatur tepat, fungsi lahan basah dan rawa tidak mampu lagi mendukung kehidupan burung air secara optimal. 75% lahan basah di rawa gelam Sungai Muning telah jadi lahan kering. Kondisi kehidupan burung air, baik migran maupun non-migran, makin mengalami kesulitan di habitatnya. Perubahan musim tanam padi juga berpotensi pada kebiasaan dan pergerakan baik harian maupun musiman burung pantai ataupun rawa. Pergeseran musim global berdampak terhadap kondisi bioekologi setempat, berpotensi mengancam wilayah jelajah dan pergerakan burung air ini. Selain perubahan tata ruang, perburuan masif juga ancaman kelestarian burung air. Perburuan burung air sangat masif di Pantura Indramayu dan Cirebon. Perburuan burung ini banyak ditemui di Desa Bungko dan Pegagan, Cirebon. Secara geografis, Desa Bungko merupakan desa pantai. Desa Pegagan 1 km dari garis pantai. Asal desa pemburu burung air makin meluas ke desa-desa lain, seperti Desa Kapetakan, Karangkendala, Singakerta, Kerangkeng, Duku Jati, Srengseng, dan Kedokan Bunder, bahkan hingga pesisir Jawa Tengah. Makin lama, para pemburu makin paham dengan perilaku burung air. Kapan waktu datang burung, pakan kesukaan, tempat berlindung dan bersembunyi, serta tempat sarangnya. Pencegahan. Untuk itu, perlu upaya pencegahan perburuan burung air. Caranya dengan pendekatan sosial budaya dan ekonomi yang rasional. Juga perlu meningkatkan produktivitas perairan rawa dan pantai yang terus merosot karena pencemaran, vegetasi rawa dan pantai yang hilang. Perlu juga restorasi pantai dan muara-muara sungai berlumpur, terkena pasang surut dan berkadar garam dengan vegetasi hutan mangrove. Juga restorasi rawa gelam dengan tumbuhan asli. Mengembangkan budidaya penangkaran jenis burung mandar batu, dan belibis kembang hingga perburuan di alam bisa berkurang. Kesadaran kita semua menjadi sangat membantu keberadaan burung air ini, untuk tetap lestari di alamnya. Bukan tidak mungkin, suatu saat keberadaan burung ini akan hilang.
dan akan menimbulkan dampak yang lain jika tidak kita jaga kelestarian dan lingkungan habitatnya. Bisa jadi, anak cucu kita kelak tidak akan bisa lagi menikmati keindahan dari burung air ini. Yuk, sahabat Trisakti Bird Farm, kita jaga dan lestarikan alam habitatnya, dan bersama-sama melindungi keberadaan burung ini di alamnya. Salam lestari dari kami, Trisakti Bird Farm.